Nomor pemerintahan luas seluruh di distrik yang dihormati pengawalan dan kesadaran pemain di kepenang robot menggau tersebut. Rapat kita main dengan proses juga proses Bapak Yusuf Pur. Nah, orang Yusuf. Ternyata Bapak Yusuf Kapolres yang baik. Jadi Bapak Kapolres ini Bapak yang cepat dan tangkap. Kalau dipanggil cepat berarti lebih baik. Luar biasa kasih setia Tuhan menempatkan Bapak seperti ini bersama kami untuk bersama melihat. Ada beberapa hal yang boleh barangkali menjadi masukan buat Bapak Kapolres di sini. Ini AKBP Distrik 7 sekarang lagi menggumuli beberapa strategi yang akan kita lakukan 4 tahun ke depan. Memang ada 2 dampak plus minusnya pariwisata. Memahami apa dampak plus dan apa dampak minus. Namun dampak minus, jadi yang akan diberi distrik itu semua akan bergegas. Mulai sekarang sampai besok merumuskan sebuah strategi bagaimana kita bersama bisa melayani ke depan untuk meminimalisasi dampak negatif ini, kemaksiatan, judi, narkoba, seksualitas bebas, dan lain sebagainya. Kalau sebab itulah dengan segala hormat, taruhlah akan menjadi bersama dengan Kapolres juga dan jajarannya, kita bisa bekerja sama dalam hal memberikan solusi, meminimalisasi persoalan ini, sebab ini berdampak juga buat keluarga besar kami di distrik ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan menempatkan Bapak di tempat ini bekerjasama bersama kami meminimalisasi persoalan apa yang terjadi. Untuk itu kami undang Bapak dengan segala hormat untuk memberikan masukan buat kami untuk kami kemudi di tempat ini dan diimplementasi sekarang dan beberapa tahun ke depan. Silakan dengan segala hormat kami undang Bapak Kapolres untuk memberikan masukan buat kami. Atau pembicaraan kalau yang berhormat Amang Kadep Maturia HKBP Pendeta Padi, yang berhormat Amang Pendeta Freddy Duto, seluruh pendeta termasuk di sini Amang mantan Bupati, seluruh pendeta atau keluarga besar Distrik 7 HKBP Kabupaten Samosir, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan tidak henti-hentinya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Amang Pendeta Duto dan Amang Kadep seluruhnya di sini mengundang saya, memberikan waktu untuk memperkenalkan diri, sekaligus juga untuk memberikan seperti yang diharapkan tadi Amang Pendeta terkait bagaimana kita sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan untuk bisa memajukan Kabupaten Samosir ini menjadi kabupaten yang takut akan Tuhan, kita bisa diberkati baik itu di keluarga, di tempat tinggal kita maupun di tempat pekerjaan kita, khususnya
bagi masyarakat yang kita cintai di Kabupaten Samosir ini. Memang kemarin saya sudah berkomunikasi dengan Amam Zulkom untuk rencana datang kegiatan di HKBP kita ini. Namun memang saya mohon maaf baru sekarang bisa hadir Amam Minang sudah kita dison karena kami tadi mengikuti video konferensi bersama Bapak Presiden, Bapak Panglima dan Bapak Kapolri terkait perkembangan COVID-19, di mana saat ini pemerintah sedang memberi perhatian secara khusus untuk bisa mengatasi perkembangan COVID-19. Jadi mungkin sedikit Amam Minang kita selalu menyesal bahwasannya untuk Kabupaten Samosir ini perkembangan terbaru dari gugus tugas, kebetulan saya sebagai wakil ketuanya Bapak Bupati, kemudian Forkominda, sampai saat ini dari data yang diberikan kepada kami ada sebanyak 48 yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Samosir. 48 ini adalah warga atau masyarakat yang sebelumnya tidak ada tanda-tanda atau OTG, orang tanpa gejala. Kami sebagai bagian dari gugus tugas ini, khususnya Polres Kabupaten Samosir, telah melakukan rangkaian kegiatan-kegiatan antara lain yaitu memberikan sosialisasi atau himbauan-himbauan kepada seluruh masyarakat dengan melaksanakan operasi justisi. Operasi justisi itu adalah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Contohnya menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, agar COVID-19 ini tidak menjadi kluster atau penyebaran baru di Kabupaten Samosir. Jadi, Amang kita selalu mendisok. Saya juga mohon kerjasama dari kita semua di sini, karena ternyata COVID-19 ini masih ada, masih nyata. Bahkan ketika saya tiba di Kabupaten Samosir tanggal 5 Januari, itu masih 2 yang terpapar COVID. Sekarang sudah naik menjadi 48. Data masyarakat ini setelah kami cek kemarin banyak di Kecamatan Sambururan. Mudah-mudahan di tempat kita ini pagi ini masih nihil ya Pak. Masih tidak ada. Kita berdoa semoga warga masyarakat di sini ya tidak ada yang terpapar COVID, dan kita juga bisa nanti membantu pemerintah atau kami di sini. Kita saling mengingatkan terutama di pesta-pesta. Kemarin saya juga sudah sampaikan kepada Kapolsek dan kepala desa, tolonglah kita harus mau peduli karena COVID-19 ini masih ada, dan kemudian ini tiba-tiba tanpa kita sadari bisa menular kepada kita. Jadi caranya kita mengingatkan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, apabila mungkin ada pesta ataupun misalnya acara-acara, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Sebelum saya masuk kepada penyampaian terkait masalah visi misi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Joshua Tampukolon, istri saya Guru Nainggolan. Kami dikaruniai anak 3, satu kelas yang paling besar kelas 1 SMA di Santo Thomas Medan, yang kedua kelas 6 SD di Metodis, dan Siapudan paling kecil laki-laki kelas 4 SD di Metodis. Saya adalah anak guru Amang Inang, mantan guru di Metodis dan dosen di
IKIP atau Unimed, dan bapak saya pensiunan dari PNS sebagai guru dan Sintua AKBP di Pabrik Tenun. Abang saya Insinyur Sintua Simpson Tahugolo yang baru-baru ini berkait menjadi bendahara di AKBP kita Yayasan kita. Kemudian kami 8 bersaudara, saya Syahdan paling kecil. Dari kecil kami diajarkan oleh orang tua bagaimana bisa menjadi berkat, dan dalam tugas kami, khususnya kami, kebetulan saya bersama abang saya Kompes Musa Tahugolo, keluarga Polda Kepri, selalu diingatkan oleh orang tua kami untuk mengutamakan dari anak ulu dalam pelaksanaan tugas khususnya di Bonapasogi. Sebelum saya dari Kapolres di sini, Amanginang, saya pernah menjadi kasat reskrim di Polres Tapanuli Tarutung. Jadi memang saya sampaikan juga kepada anggota saya, dari anak ulu, Sombong Mula-Mula, Erik Magur, Manak Mardoman Tubuh, itu harus bisa kita jadikan pedoman dalam tugas kita, apalagi di komunitas kita orang Batak. Makanya di Polres Samosir saya membuat semboyan Polres Samosir melayani dengan kasih. Jadi jangan karena polisi jadi merasa ditakuti, justru kita harus melayani dengan kasih. Apa itu kasih? Bagi dapatkan kasih itu yang pertama, kami itu kreatif. Kreatif artinya bisa membuat suasana yang dari hal yang biasa, hal yang mungkin serba terbatas dari sumber daya manusianya, terbatas dari anggaran, terbatas dari sarana prasarana. Sebagai polisi di Kabupaten Samosir harus bisa kreatif. Memang kami sangat kekurangan personil Amanginang. 185 personil membawahi 9 kecamatan. Ini belum lagi ada yang sakit. Jadi kami kekurangan sebanyak 500 personil. Tapi dengan keterbatasan itu, puji Tuhan, selama 1 bulan ini saya melakukan pembenahan mendalam, yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia, bagaimana meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat, supaya masyarakat bisa percaya dan mencintai, dan sebaliknya juga polisi bisa melaksanakan tugasnya didukung oleh masyarakat. Jadi Amanginang dalam kesempatan ini mohon restu, mohon kami diterima Amanginang berdinas di Kabupaten Samosir yang kami cintai ini dan yang sama-sama kita cintai untuk ke depan di tahun 2021 ini, seperti apa visi dan misi dari gereja kita, khususnya AKBP Distrik 7 Kabupaten Samosir ini, kiranya ditolong Tuhan, kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi gereja, untuk menjadi berkat, untuk menjadi pembawa damai di Kabupaten Samosir ini, khususnya di Distrik 7 AKBP. Seperti tadi yang disampaikan oleh Amang Pendeta Tutup terkait masalah penyakit masyarakat, ya, kalau di kami itu judi, minuman keras, prostitusi, ya, ini termasuk penyakit masyarakat. Sampai saat ini kami sudah, khususnya saya, memerintahkan kepada seluruh anggota saya, dan kemudian saya juga sudah membentuk tim khusus untuk memberantas segala bentuk perjudian di Kabupaten Samosir. Kemudian juga masalah narkoba, dan kemudian juga terkait masalah prostitusi. Ya. Karena kalau kita mau menjadi berkat, tentunya kita harus menjadi contoh, harus menjadi role model.
Yang pertama adalah kita harus jadi berkat di keluarga kita sendiri. Seorang kepala rumah tangga, seorang imam, laki-laki, dewasa, harus bisa menjadi contoh di keluarganya. Itu juga yang saya ingat pesan dari orang tua saya, bahwasanya kita harus menjadi contoh dulu di keluarga, baru kemudian kita menjadi contoh di lingkungan kita maupun di tempat kerja kita. Jadi dalam kesempatan ini Al-Aminah kita menghubungi handphone, minta tolong kami juga disampaikan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, kalau memang kita tahu masih ada teman-teman, saudara kita yang kita tahu melakukan perjudian, narkoba, minuman keras dan lain-lain. Marilah, inilah kita sebagai gereja, kita yang dipercaya Tuhan, ditunjuk Tuhan, mengingatkan, mendoakan mereka. Pengalaman saya waktu di Takut dulu, saya berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Bagi contoh, kemarin saya secara lisan sudah berkoordinasi dengan Ketua DPRD, Forkominda, untuk membuat satu peraturan bupati ataupun peraturan desa agar penyakit masyarakat ini yang menjadi sumber konflik, baik itu dalam kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, masalah tanah, ya, ini bisa diselesaikan secara sinergis antara kepolisian, pemerintah, kabupaten, mengikut sertakan camat, kepala desa. Karena ada 3 pilar, yaitu Babin Kamtipmas itu Polri, kemudian Babinsa itu dari TNI, dan kepala desa itu dari pemerintah kabupaten. 3 pilar inilah yang bisa memediasi, membantu memecahkan masalah atau problem solving di masing-masing desanya. Jadi saya sudah membuat arahan kepada seluruh kepala desa, seluruh kapolsek, anggota saya, termasuk kemarin koordinasi dengan dan Koramil, teman-teman Koramil. Kalau ada masyarakat yang mau melaporkan ke kantor polisi, sebelum dia melaporkan ke polisi, tolong dulu kalian atasi dengan membuat pertemuan atau mediasi. Contoh masalah tanah yang paling sering, ya. Karena banyak yang melaporkan dan membuat laporan kepada kami sebelum saya itu terkait masalah tanah ini, kadang-kadang karena masalah-masalah seperti itu bisa terganggu hubungan dan makatai, ya, antara saudara, keluarga, sehingga timbul permusuhan. Nah, inilah tugas-tugas kita juga mendoakan dan juga nanti mungkin disampaikan. Kalau ada laporan-laporan seperti ini, kami sudah membentuk tim. Ya, sebelum melaporkan ke polisi, silakan bisa nanti menghubungi kapolseknya, bisa menghubungi Babin Kamtipmasnya, bisa menghubungi kepala desanya, supaya dulu bersama kita musyawarah mufakat. Sebagai kita orang Batak seperti dulu ada hulu balang, kita dulu bersama mencari solusi bagaimana yang terbaik. Karena kalau kita membuat laporan ke polisi, tentunya karena negara kita adalah negara hukum, tidak melihat lagi adanya mungkin hubungan kekeluargaan, adanya pangkat jabatan. Mungkin kita lihat Al-Aminah, kalau sudah berhadapan dengan hukum, banyak pejabat yang sudah dibicarakan, banyak yang sudah diproses. Apalagi seperti kita, contohnya masyarakat yang tidak punya apa-apa ini. Saya punya kerinduan dan saya berdoa dengan Tuhan. Selama saya dipercayakan oleh pimpinan dan Tuhan bertugas di Kabupaten Samosir ini, membawa perubahan yang lebih baik, bisa membawa berkah. Namun kami tidak bisa Al-Aminah sendiri tanpa dukungan, termasuk Al-Aminah semua gereja kita ini mendoakan kami, memberikan nasihat pimpinan Polda kepada kami, supaya kami bisa berhasil apa yang keinginan yang diberikan oleh gereja masyarakat Kabupaten Samosir ini bisa kami lakukan dengan baik. Sampai saat ini Al-Aminah puji Tuhan, mungkin untuk laporan-laporan ke Polres maupun Polsek, dari data yang saya dapatkan selama saya 1 bulan,
ini sudah mulai menurun. Khususnya permasalahan tanah kemarin di Pangururan, ada 2 kasus yang sudah diselesaikan. Itu tidak melalui laporan polisi, tapi dengan mediasi, yaitu problem solving antara kepala desa, Kapolsek, kemudian bagi Kamtipas, Babinsa. Puji Tuhan, ini sudah clear, sudah selesai. Harapan kami juga demikian anak-anak di sini, peran gereja kita, marilah kita juga melihat bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada. Kami sebagai penegak hukum di sini juga dilibatkan, karena kami adalah pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Kalau dulu mungkin Polsek tidak bisa sesuai dengan harapan masyarakat, inilah saatnya kami mohon didoakan, kami mohon dibantu kerjasama untuk bisa bersama-sama dengan gereja, khususnya saya sebagai anak tua di sini, sebagai anak guru, ingin memajukan membawa perubahan yang lebih baik di Kabupaten Samosir ini. Mungkin demikian dari kami anak-anak. Mengingat waktu, sebenarnya saya masih ingin lebih lama lagi, tapi di kesempatan dan waktu nanti kami bisa berkomunikasi lagi, dan kami di sini bersama Kapolsek, kemudian Pak Kapolsunda, anggota saya ada sedikit membawa, kalau bahasa katanya persembahan apa dulu? Kalau sekolah minggu kan berikan ya. Jadi anak-anak, inilah mungkin yang bisa kami berikan sedikit. Doakanlah kami banyak rezeki, lebih banyak lagi bisa membantu apa yang perlu nanti untuk memajukan gereja kita ini. Kemarin saya sudah diberikan sama Aman Epulus, bahwasanya beliau mendoakan saya untuk bertugas di Kabupaten Samosir dan bisa menjadi berkah. Ini merupakan suatu tantangan bagi saya, bagaimana untuk gereja kita, khususnya Amanginan di sini, kita sama-sama bisa membuktikan bahwasannya kita di sini, khususnya Amanginan, para anak semuanya di sini, bisa lebih baik lagi, terutama untuk generasi penerus kita. Kemarin saya sudah sampaikan kepada para Kapolsek dan anggota saya, kalau ada anak kita, ya, mungkin generasi muda yang mau masuk polisi atau mungkin mau mengurus SIM ataupun dan lain-lain, ya, bisa menghubungi kami. Karena rencana ataupun cita-cita saya juga, kalau bisa lah dari Kabupaten Samosir ini ada generasi muda, ya, yang suatu saat bisa menjadi menteri, bisa menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Amin. Siapa tahu dia masih bisa jadi polisi atau kadang dia atau Malaysia. Ya, dari yang kita bagi Tuhan. Dulu juga kami 8 bersaudara. Bapak kami orang miskin. Ya, kalau bapak cerita itu dari Niat dia jalan kaki, dia kebetulan jago masak, ya. Kemudian dia cerita kepada kami, artinya bagaimana berat dulu, ya, berjuang untuk hidup sambil melayani. Itu juga yang saya sampaikan kepada anak saya, pada anggota. Makanya di Polres itu, di Polsek, saya memerintahkan setiap hari Kamis, karena memang kita hanya diberi izin seminggu sekali melakukan kebaktian. Setiap hari Kamis kami melakukan kebaktian bagi agama Kristen dan kemudian pengajian bagi agama Islam. Jadi apel pagi saya pimpin, selesai apel pagi saya langsung suruh memerintahkan memisahkan diri yang Kristen dipimpin oleh Kapolres, yang Islam dipimpin oleh Kapolres, langsung menuju ke yang Kristen ke Allah, yang Islam menuju ke musola. Inilah aminah yang artinya bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan anugerah. Banyak mungkin yang sudah mendahului kita, khususnya dalam
pandemi COVID ini. Orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita lihat mungkin sehat selama ini, ternyata menjauhi kita. Nah ini berarti kita harus mengucap syukur, mengingat dengan kondisi kita bagaimanapun, kita jangan melupakan Tuhan. Kita harus memberikan waktu sesibuk apapun untuk Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan Tuhan juga mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkannya kepada kita. Amin. Mungkin itulah dari saya mengingat, biar gak terlalu lama, bosan nanti yang mengingat. Walaupun ada mpe nasa nahulot kondisor, tasabihamu mangilu mama au hamu mangiran gede na kuhalongi mami, alana memang dalam dope bisa lalu makatai dison, alai kursi atau mangiran berdoa meminta asabui tersudi kipas-kipas dison, diberkati Tuhan. Kita sebagai gereja di sini, sebagai para lalu, para pendeta yang saya lihat kalau di sini nama-namanya dari Pangururan, dari Paniki, Naibola, Nabarita, Marenboho, Manarumbu, Simarmata, Bimbung Sagala, Orang Baru, Sirai, Simbulun, Pangururan Kota, Ebenezer, Sinagahulu, Tomo, Lumbang Suhi-Suhi, Marbaba, Pintusona, Longgoni Hutan, Budi, Simanindo, Arian, Cihotang. Ada putusan kategori juga, ada ketua PND, ada sekretaris, ketua, sekretaris, putusan guru kuliah, putusan Bidokro, putusan Diakonis, distrik, amal parese, sekretaris distrik, fungsional distrik, dan tamu. Pendeta pensiun amal pendeta yang bergabung. Saya doakan dalam nama Yesus diberkati, sehat-sehat, semuanya kita di sini. Saya percaya inilah awal kita, Tuhan membuktikan kepada kita bahwasanya dalam situasi pandemi COVID ini, ya, kita ambil sifat yang positif. Kenapa Tuhan mengizinkan pandemi COVID ini terjadi? Yang pertama, Tuhan mau supaya manusia kita, terutama manusia ini, bisa lebih dekat hubungannya kepada Tuhan. Kita bersama keluarga kita sama-sama ibadah. Mungkin kita tahu selama ini kita live streaming di rumah, yang tadinya kita sendiri-sendiri di gereja, ada yang bapaknya gereja, mamanya nggak gereja, sebaliknya. Atau ada yang bapak mamanya gereja, anaknya nggak gereja. Atau mungkin gerejanya beda-beda. Kalau di rumah, karena TV-nya satu, berarti TV-nya 2 atau 3 kan? Kalau TV-nya satu, berarti harus ikut live streaming. Seperti saya misalnya, ya yang tadi ikut saya sama mertua saya atau misalnya orang tua saya. Nah inilah rencana Tuhan sama ini. Di balik pandemi COVID ini, Tuhan punya cara untuk merubah dunia ini. Ya karena bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Tuhan merubah dunia supaya tidak angkuh, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tidak merasa dia hidup bisa hidup sendiri, tapi dia berharap sama Tuhan. Kalau kita lihat di media sosial, orang-orang yang sudah masuk dalam kategori terpapar virus COVID, semuanya menyarankan ingat Tuhan, jaga kesehatan. Selama ini tidak pernah. Nah inilah panggilan kita juga sebagai gereja di sini. Mari sama-sama kita mengenang di pandemi COVID ini, kita berdoa semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Sebagai informasi, untuk vaksin sudah masuk 2 minggu yang lalu, dan ini kemarin sudah dimulai oleh Forkompinda. Forkompinda ini untuk divaksin. Tapi proses untuk vaksin ini juga tidak langsung disuntik, harus dicek dulu kesehatannya. Jadi kalau seandainya pada saat cek kesehatan itu ada gula, ada mungkin penyakit lain, itu tidak boleh divaksin. Jadi kemungkinan ini juga nanti sama kita semua di sini yang meminang. Mari kita berdoa, kita percaya, jangan ada penafsiran lain. Jangan ada nanti informasi-informasi yang justru membawa hal-hal yang tidak baik. Kita sudah melihat
kepala pemerintahan kita, presiden dalam hal ini juga sudah membuktikan, sudah divaksin dan sampai saat ini dalam keadaan sehat. Jadi kami juga berharap selesai acara kegiatan vaksin ini Forkominda, masyarakat bisa ikut, kita berdoa. Pandemi COVID ini kita sudah bisa membuat acara yang aman. Semoga nanti sudah bisa berkumpul, kita membuat acara yang lebih besar lagi. Mungkin acara KKR, kebaktian, saya rindu juga di Samosir ini. Akademi bersatu membuat acara bersama Pemkab, Bupati yang baru atau Forkominda untuk bisa kita sama-sama mendoakan pemimpin yang baru, Forkominda yang baru semuanya untuk kemajuan Kabupaten Samosir ini. Itu dari kami. Mulai kami kamu sudah menginang dengan kami Butima orang ya luar biasa Polres kita mudah-mudahan tidak dengan video mudah-mudahan sudah tahap yang kita mudah-mudahan oleh komunikasi yang berikan buat kita, tapi saya juga akan berikan talikan sahut sasaran dan semangat tersebut semangat berdoa bahwa pekerjaan kita adalah sangat dalam kehidupan Tuhan menjadi dekat dengan Dia, menjadi Kristus dengan Dia terus seperti ini. Semoga juga dibantu oleh Tuhan. Mari bersama kita bersandingkan Tuhan seperti ini untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi dua hari itu menulis buat karena dia Roman jujur saya tadi kasih tahu dia sebagai berhormat dalam paling pertanyaan kuliah buat kita sendiri dalam kerja mewakili buat dia buat firman sekali dia sendiri juga boleh jadi kok sama pulang saya telah naik langkah mampir bersekali itu berkenaan sedikit masa saya kenal pada pertemuan kuliah buat masa kenal dengan orang-orang di kota Roman dengan kami sudah lihat untuk mereka bersama risiko dalam Indonesia Roman asal kita tahap rombongan yang Polres kedua rombongan terkait dia 35 asal jalan Indonesia. Modal dari Bapak